Hai hello semuanya, ketemu lagi sama aku. Di video kali ini aku bakal lanjutin cerita dari cerita sebelumnya. Ya, Full House part 4. Cus, langsung aja kita ke ceritanya. Besoknya, Yongjae ke rumah Minhyuk dengan wajah marah dan membawa pergi Ji-eun. Saat sedang memarahinya, di rumah ternyata Ji-eun sakit. Yongjae lalu mengompres kepalanya dan bilang meminta maaf pada Ji-eun karena dirinya memang salah. Paginya, Ji-eun siuman dan melihat Yongjae sedang tidur di sisinya. Saat Yongjae terbangun, Ji-eun pura-pura tidur lagi. Lalu Yongjae memegang kepala Ji-eun. Ia berkata bahwa panasnya sudah turun, lalu pergi dari kamar Ji-eun. Saat Ji-eun beranjak ke dapur, Yongjae sudah menyiapkan bubur untuknya. Lalu Yongjae membuat Ji-eun supaya ceria. Ia menyanyikan lagu Legend, 3 beruang. Di sana Yongjae terlihat polos. Sampai-sampai Ji-eun terbahak-bahak melihatnya. Pokoknya di hari itu Ji-eun sangat dispesialin oleh si Yongjae. Diogok pokoknya gitulah ya. Saat akan pergi kerja, Yongjae meminta maaf karena sering meninggalkannya. Dan ia berjanji mulai sekarang ia akan menghubunginya jika ia telat dan akan menjelaskan jika ia telat kenapa. Dan ia pun berangkat. Ji-eun lalu melamun dengan perkataan Yongjae tadi. Tak lama teman Ji-eun datang dan meminta maaf karena ia keceplosan bilang pada Minhyuk bahwa Ji-eun dan Yongjae hanya kawin kontrak. Ji-eun pun terkejut. Lalu ia menghubungi Minhyuk bertemu untuk menjelaskan persoalan itu. Setibanya di sana, Ji-eun dan Minhyuk agak canggung. Lalu Minhyuk mengajak Ji-eun jalan-jalan dan memberikannya bunga. Lalu tak lama Minhyuk berkata, seandainya ia lebih dulu mengenal Ji-eun dan seandainya kau belum menikah dengan Yongjae, seandainya ia bisa pergi ke masa lalu. Jadi menurutnya jika pernikahan kalian tidak sungguhan, apa aku masih punya kesempatan? Saat Ji-eun akan berkata, Minhyuk bilang lagi, jangan jawab sekarang. Di sisi lain, Dongwook memberitahu Yongjae tentang pernikahan kontraknya dengan Ji-eun. Yang pacarnya bilang pada Minhyuk. Yongjae marah. Saat di rumah, Yongjae tak sengaja melihat bunga. Lalu ia bertanya pada Ji-eun, dari mana bunga itu? Ji-eun menjawab, dari seseorang. Yongjae yang tahu bahwa itu dari Minhyuk marah dan menuduh Ji-eun selingkuh. Ji-eun lalu berkata bahwa memangnya kenapa? Yongjae tak pernah membelikannya bunga. Ia bilang pernikahannya hanya pura-pura dan tinggal beberapa bulan lagi. Ji-eun berkata lagi, kau juga seenaknya pergi bersama Haewon. Kenapa aku tidak? Aku juga bisa. Lalu Ji-eun pergi. Saat Ji-eun sedang menyiram di luar, Yongjae diam-diam mencari surat kontrak pernikahannya. Saat pencarian di kamar, HP Ji-eun berbunyi. Ia langsung ke kamarnya. Di situ Yongjae sembunyi di lemari pakaian. Ji-eun menerima telepon dari temannya untuk menjelaskan soal Minhyuk. Lalu ia menutupnya. Saat Ji-eun akan ganti baju, Yongjae pun ketahuan. Karena malu, Yongjae bilang ini kejutan. Ji-eun pun memeluknya. Setelah itu, Yongjae meminta agar membuat kontrak baru untuk pernikahannya. Lalu mereka pun membuat kontrak baru lagi. Persyaratan Ji-eun yang banyak ia terima. Namun persyaratan Yongjae pada Ji-eun membuat Ji-eun stres. Ia menginginkan 3 tahun kontrak dengannya. Awalnya ia bersikeras tak mau. Namun dengan Yongjae memberi alasan karena keluarganya takut kecewa jika mereka bercerai, akhirnya ia pun mau. Yongjae dengan senyum jahat bahagia. Besoknya mereka pun kerjasama dan membereskan rumah. Setelahnya saat Yongjae akan pergi kerja, Ji-eun berkata jika pulang ia harus membawakannya bunga. Dengan wajah kesal, Yongjae lalu pergi. Tak lama datang Haewon ke rumah Ji-eun dan menemuinya. Haewon lalu berkata ingin tahu soal pernikahan kontraknya pada Ji-eun karena sejak awal ia tak suka pada Ji-eun. Karena kebahagiaan Haewon direbut oleh Ji-eun dan semuanya kini hilang. Dan sekarang Haewon rindu dengan masa lalu Yongjae saat bersama.
Ia menginginkan Yongjae kembali pada Haewon karena Haewon mulai suka padanya. Lalu Ji-eun bilang bahwa Yongjae sangat menyukai Haewon dan karena itu Yongjae menikah dengannya. Setelah Haewon pergi, ia melamun dan menyesal. Ia bilang begitu padanya. Lalu Yongjae menghubunginya dan bilang bahwa ia akan pulang terlambat karena ia akan menemui Haewon. Dengan wajah sedih, Ji-eun berkata, "Pulanglah, tinggalkan Haewon." Namun sayangnya Yongjae telah menutup HP-nya. Lalu saat Ji-eun menunggu, Yongjae datang dan memberinya bunga. Ia kembali senyum dong. Dari situ Ji-eun mulai jujur. Ia bilang semuanya tentang perkataan Min-hyuk padanya. Yongjae melongo. Lalu Ji-eun harus berkata apa menurut Yongjae? Iya, apa tidak bisa? Dan bolehkah ia menyukai Min-hyuk? Ia melamun. Keesokannya Ji-eun meminta agar Yongjae membereskan rumah karena ia akan bertemu Min-hyuk. Yongjae lalu berkata, "Tak usah bilang jika kau menyukai Min-hyuk dengan cara begitu. Meskipun pernikahan ini hanya pura-pura, tapi hatimu tak terikat oleh kontrak itu. Hatimu milik hatimu." Saat Ji-eun menemui Min-hyuk, ia bercerita bahwa meskipun Ji-eun selalu menyakitinya dan sebagainya, ia bahagia karenanya. Lalu Ji-eun bilang bahwa aku ini aneh sambil menangis. Di sisi lain, Yongjae beres-beres rumah dan sehabis itu ia menunggu Ji-eun pulang. Ji-eun pun pulang disambut oleh Yongjae. Setelah di rumah, Yongjae bertanya apa Ji-eun bilang pada Min-hyuk tentang itu. Ji-eun berkata bohong pada Yongjae dengan bilang iya. Dari situ Yongjae pun kecewa. Suasana di rumah sangat canggung. Keesokannya, Yongjae mencari perhatian Ji-eun dan mengganggunya saat ia sedang mengerjakan skripnya. Namun Yongjae tak berhasil karena ia sangat kesal. Ia mendatangi Ji-eun dan berkata banyak hal sambil marah-marah. Kalian tahu apa? Setelah marah-marah gitu, dia malah mau masak, terus mau nyuci, pokoknya ngebantunya deh. Kocak. Kayaknya demi meluluhkan hati si Ji-eun, ya jadi kayak gitu. Ji-eun sempat heran dengan kelakuan Yongjae. Saat Yongjae sedang memasakkan makanan, ia berpura-pura jarinya kena pisau. Ji-eun pun ke sana dan riweuh. Lalu Yongjae menyuruh Ji-eun mencari potongan jarinya. Konyol, masa nyari potongan jari sih? Tak lama, Yongjae memperlihatkan jarinya dan mengerjai Ji-eun. Lalu Ji-eun yang kesal menggigitnya. Setelahnya, Ji-eun bertanya apa aku boleh benar-benar bersama Min-hyuk. Apa ada yang merasa aneh? Takut Yongjae cemburu, dengan berbohong Yongjae berkata, "Aku tak punya perasaan apa-apa." Ji-eun pun merasa sedih mendengar itu. Keesokannya, Ji-eun dan Haewon mengobrol di kafe. Haewon berkata bahwa Yongjae akan menjaganya, dan Haewon tak akan melepaskan Yongjae lagi. Dan selama Ji-eun tak memiliki perasaan padanya, menurut Haewon tak masalah, karena ia akan menunggu perpisahan itu tiba. Saat akan masuk rumah, Ji-eun melepaskan cincin pernikahannya dan berniat akan bercerai dengannya. Sebagai gantinya, Ji-eun pun menuruti perintah Yongjae melakukan apapun. Yongjae yang merasa aneh pun bertanya, kenapa Ji-eun begitu? Saat Yongjae mengetahui cincin Ji-eun tak ada di tangannya, ia malah membuatkan cincin dari spidol, dan ia menyuruh Ji-eun membuatkan jam tangan untuknya. Paginya, Ji-eun menyuruh Yongjae agar menunggunya pulang saat Ji-eun pergi, karena ia akan membicarakan sesuatu. Di sisi lain, saat Ji-eun pergi, Yongjae mempersiapkan kejutan untuk Ji-eun, dengan merias rumahnya dengan balon dan lain-lain. Setelahnya, ia menunggu Ji-eun sampai malam. Saat Ji-eun pulang, Yongjae sudah terlelap tidur di kursi. Ji-eun melihat bahwa Yongjae telah menyiapkan segalanya untuk Ji-eun, lalu membuat ia merasa bersalah. Lalu ia membangunkan Yongjae. Setelahnya, ia mengembalikan cincin pernikahan padanya. Awalnya, Yongjae kira ia telah menemukan cincinnya kembali, dan ternyata Ji-eun menginginkan bercerai darinya.
Namun Yongjae tak mau. Ia berkata, nanti bagaimana dengan keluargaku jika mereka tahu? Ji-eun menjawab, jangan khawatir karena mereka sangat menyayangi Hewon. Ji-eun di sana kekeh pengen cerai. Yongjae yang marah menyangka bahwa keinginannya untuk bercerai karena Min Hyuk. Saat Yongjae akan pergi, Ji-eun berkata bahwa ia mencintainya. Yongjae awalnya mengira Ji-eun bercanda, namun Ji-eun berkata, jangan tertawa. Apa kau tak melihat jika aku selama ini tersakiti? Karena itu ia memohon untuk menghentikan sampai di sini dan pergilah pada Hewon. Lalu Yongjae berkata, maafkan Ji-eun, mulai sekarang kita tak lagi bersama, sambil menangis. Atau udah salahnya sih, awalnya mereka saling menyembunyikan perasaan masing-masing. Jadi gini, sedih sih aslinya. Keesokannya, Yongjae bilang kepada Ji-eun bahwa ia akan segera mencari apartemen dan pergi dari rumahnya. Lalu Ji-eun merasa aneh pada Yongjae yang menghindarinya. Ji-eun berkata seharusnya ialah yang seperti itu. Besoknya, ia memberanikan diri bicara pada Yongjae tentang ia mengundur waktu perceraian agak lebih lama. Ia menyangka bahwa Ji-eun sedang mengujinya. Ia pun marah dan pergi. Di sana, Ji-eun mencoba mencairkan suasana, tapi Yongjae masih cemberut dan marah kepadanya. Ji-eun pun meminta maaf dan menyuruhnya memukul kepala Ji-eun biar impas bilangnya. Namun saat Ji-eun sedang memaksanya, tak sengaja tangan Yongjae memukul wajahnya karena Ji-eun. Lalu setelahnya mereka pun damai kembali dan Yongjae di setelahnya memperlakukan Ji-eun dengan baik. Dan Ji-eun bilang, kenapa kau aneh sekali hari ini? Apa kau salah makan? Ji-eun menuduh bahwa minuman yang telah Yongjae berikan telah dibeli garam. Saat itu, Yongjae marah lagi dan meminum jus yang diberi untuk Ji-eun. Saat Ji-eun akan pergi keluar, Yongjae menyuruhnya untuk pulang lebih awal. Ji-eun berkata pada Yongjae, membersihkan semua isi rumah. Dan ia pun pergi. Ji-eun menemui Min Hyuk dan berkata bahwa ia tak jadi berpisah dengan Yongjae. Setelahnya, Min Hyuk menemui Yongjae dan mereka mengobrol. Min Hyuk menyarankan agar Yongjae segera menjauhi Ji-eun. Ia tak akan segan-segan membuat Yongjae hancur. Namun Yongjae tak takut karena ia akan menjaganya. Kemudian Yongjae membicarakan percakapan tadi, yang ia akan menjaga Ji-eun. Namun ia tak memberitahu bahwa Min Hyuk-lah orangnya. Besoknya, pagi-pagi sekitar jam 5, ia dibangunkan Yongjae untuk menemaninya lari pagi. Dengan terpaksa, ia ikut. Lagi-lagi saat ia sedang istirahat, ia diberi bunga banyak banget sama si Yongjae lewat kurir. Bagi satu dong, Min juga mau. Ayo dong kirimin bunga buat Mimin. Bercanda. Saat Yongjae datang, ia pun senyum bahagia dan Ji-eun mengajaknya ke tempat ski ice dan sebagainya. Yongjae pun mengiyakan semua. Lalu untuk pertama kalinya Ji-eun mencium pipi Yongjae. Ternyata tak ada angin, tak ada hujan. Hewon tiba-tiba melihat itu. Yongjae dan Ji-eun pun tahu itu. Hewon kemudian pergi. Terus Yongjae ngejar. Saat akan dihentikan, Hewon marah dan masuk ke mobil lalu pergi. Setelahnya, Ji-eun meminta maaf atas kejadian tadi. Namun Yongjae menghiraukannya. Yongjae malah bilang bahwa semenjak Min Hyuk berkata akan merebut Ji-eun darinya, ia merasa tak nyaman dan ingin marah-marah. Saat sedang bersama Ji-eun, Yongjae berkata sangat ceria dan sangat berbeda. Dan sejak saat itu, ia ingin melupakan Hewon. Sesungguhnya ia ingin bersama Ji-eun dan melindunginya. Tapi sekarang ia harus kembali ke Hewon. Dia ngejar Hewon lagi. Gila, kirain dia bakal nembak si Ji-eun. Ternyata malah balik lagi ngejar si Hewon. Oke, kalau gitu segitu dulu ya cerita dari aku. Nanti kita lanjut lagi di part berikutnya.
Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan juga di komen. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau gitu aku pamit, ketemu lagi nanti, bye-bye.